Di dalam tenda bukan tidur malah ngobrol lagi. Itu ngapain ya? Si Fikri ya? Itu ngapain Her? Udah lo gak usah ngomong macam-macam, biarin aja lah. Mas, Mbak In kenapa nangis? Habis berantem ya, mohon maaf. Enggak, Mbak In tidur. Kemudian siapa? Di belakang tenda cewek kayak duduk begini nih, kayak yang keringkuk ini. Siapa tuh ya? Mbak In itu pingsan. Pas di shelter itu ada ketemu pendaki, pingsan, matanya putih. Si Mazen keluar. Mas, kenapa? Kok pucat gitu? Pacar saya. Kenapa pacarnya? Ya udah, itu aja temenin, kasihan tuh. Dia istirahat tidur. Pacar saya. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Malam ini saya kedatangan sahabat FRS. Tapi sepertinya sih sahabat di rumah kenal nih dengan tamu saya malam ini. Dan memang sebelumnya saya sudah pernah podcast dengan bintang tamu malam ini. Persoalannya, saya nggak pernah bosen untuk ngundang untuk sahabat saya hadir di podcast saya, karena memang ceritanya sangat-sangat menarik. Siapakah dia? Ayo, siapa yang di sini yang penggemar pendaki gunung? Nah, malam ini bintang tamu saya atau sahabat FRS tidak jauh dari lingkungan pendaki gunung. Langsung aja aku panggilin ya sahabat malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Teh Feni. Gak bosan kan ya diundang? Oh enggak, santai aja. Enggak ya. Kali ini ada di studio FRS. Kalau kemarin di tempatnya Mas Heru, sekarang gantian Mas Heru yang main ke sini. Iya, kunjungan balik ya. Kayak mantenan loh kita. Makasih banyak ya Mas Heru ya. Sami-sami Teh Feni. Nah, malam ini bawa kisah di gunung mana nih? Gunung di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, Solo. Bukan Solo. Lalu? Di daerah Magelang. Oke. Daerah Gunung. situlah. Yang terkenal dengan sekarang dibilangnya Nepal Van Java. Kenapa gitu? Karena bentuk-bentuk rumah produk desa yang ada di situ mirip kayak di daerah Nepal, pegunungan Nepal. Warna-warni. Oke, itu penduduk asli. Iya. Keren dong. Iya. Kalau kayak kita di Bromo tuh, ada ketua kan dekat Ngadisari ke Bromo. Kan rumahnya bagus-bagus, warna merah, terus jeep-jeep warna merah, biru, kuning, ya kayak gitu rumah-rumahnya. Maka dibilang Nepal Van Java. Oh, oke. Itu dari dulu seperti itu. Baru di tahun-tahun 2000 ini ya. Kalau saya lihat di medsos, kalau zaman dulu belum dibilang. Belum ya. Nah, waktu Mas Heru kesana berarti belum ya? Atau belum dibilang istilah Nepal Van Java. Tahun berapa sih kesananya? Waktu itu tahun 90-an ya. Jadi di tahun 98. Masih sepi dong. Ya lumayan. Tahun 90-an masih sepi 90-an. banget, masih jarang lah. Peserta pendaki. Iya, zaman dulu kan belum ada namanya Simaksi ya. Apa? Simaksi itu maksudnya surat izin memasuki kawasan konservasi. Oh, ada ya? Ada. Kalau sekarang mesti daftar online apa segala macam. Kalau dulu zaman saya naik gunung tuh cukup izin dengan kepala desa, kepala dusun atau kuncen. Dulu. Gitu. Itulah kearifan lokal di negara kita. Kalau sekarang udah beda. Tapi perbedaannya kalau untuk pendaki senior seperti ini dengan peraturan seperti itu sama aja nggak sih? Atau ada lebih safety dengan keadaan sekarang dengan banyaknya ritual-ritual peraturan seperti itu? Sebenarnya sih kalau sekarang ya karena mungkin udah pendakian gunung itu sekarang kan ini ya TV ini ya.
boleh dibilang kalau saya bilang itu apa ya? Fashion. Fashion. Fashion dari mulai pakaian, jaket, tas itu kan bermerek. Oke. Dan orangnya bersih-bersih ya. Kalau di medsos ya. Dan gunung itu ya merupakan fashion ya. Jadi ya kalau mau exit keren untuk medsos ya lo naik gunung. Tapi kan mereka kebanyakan nggak tahu esensi untuk mendaki gunung itu seperti apa. Beda sama zaman dulu. Beda sama zaman dulu. Iya sih, memang aku pernah punya temen pendaki zaman dulu itu kayaknya tuh pakaiannya cuek-cuek banget. Iya betul. Nggak ada fashionable kayak gitu. Tapi kan rasa jiwa korsa kita kalau dalam bahasa dalam bahasa tentara itu jiwa korsa itu tuh apa ya, menolong teman. Jadi kalau di tentara itu jangan meninggalkan teman kamu baik dalam keadaan mati maupun terluka di medan peperangan. Kalau zaman sekarang kan beda, teman naik kedinginan tinggal aja. Apalagi ceweknya teman cewek ditinggal dia naik ke puncak, nggak tahu cewek itu hilang. Kan banyak kasus seperti itu. Oh iya. Nah inilah yang mau saya cerita. Menurut saya ini cerita saya epic karena bagi saya itu tuh luar nalar dan logika. Oke. Mati suri di Gunung Sumbing. Wow. Oke, aku tertarik ini. Tapi kalau bicara di luar logika, memang kalau kita bicara tentang misteri nggak bisa pakai ini. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita memakai agama dengan logika juga, ya berbahaya juga. Iya. Jadi memang ada saatnya kita menggunakan heart untuk merasakan sesuatu. Oke, gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan di tahun 98 itu kan kita kena krisis tuh. Yes. Demo di mana-mana, terus kejatuhan rezim Orde Baru. Dan dulu juga waktu itu gue masih mahasiswa, masih tingkat akhir lah. Karena di tahun 98 itu ya penentuan ya, maksudnya antara mau kuliah atau di DO. Karena masih ada beberapa project gue naik gunung tuh Seven Summit dan akhirnya kelar juga sih. Jadi kelar di tahun 2000 FNI. Jadi gue dibilang nih Mapala masih paling lama. Sarjana milenial 10 tahun serius. Jadi gue libur mendaki gunung itu cuman di bulan puasa dan lebaran. Itu nggak mendaki gunung. 10 bulan ngelayap, entah naik gunung, arung jeram, panjat tebing. Jadi kegiatan Mapala lah ya. Iya, kadang-kadang nggak ikut kegiatan Mapala, kegiatan temen ataupun ada ini gue ikut-ikut aja. Habis dulu waktu itu memang kuliah tok doang kan, paling enak kan zaman kuliah tuh waktu bebas. Yang penting kalau ujian lo datang. Betul. Iya kan? Ya seperti itu. Jadi bayaran lancar. Jadi memang di tahun 98 itu kita mengalami krisis kan. Nilai rupiah melonjak, kebutuhan meningkat, kerusuhan di mana-mana. Ini bukan, mohon maaf, kita bukan mengungkit masa lalu ya, tragedi, terutama yang tragedi Mei yang kasus mahasiswa itu. Memang dulu di zaman itu gue kurang begitu ikut demo karena dulu masih menyelesaikan ekspedisi naik gunung. Nah kemudian di saat itu memang kerjaan gue ini memang fotografer. Dari dulu ya? Ya maksud itu masih kuliah itu masih freelance. Ya beberapa di majalah. Sampai suatu ketika, wah bingung nih. Zaman di kala itu kan apa-apa mahal, apalagi kok fotografer. Beli film aja dulu cuma satu roll 6.000, begitu krisis. Satu roll itu bisa harga 20.000 sampai 25.000. Wah itu kan gila. Iya. Otomatis kita nggak mungkin kasih harga yang lebih tinggi juga nggak enak, takut pelanggan ini. Dan itu bener. Waktu itu sepi order, katakanlah misalnya mati kawinan. Wah kok nggak ada order, nggak ada ini. Nah suatu ketika ada teman gue namanya Fikri, maaf gue samarin namanya. Dia itu saat ini ya, ini panggilan Fikri. Dia itu saat ini bekerja di suatu badan yang sangat ditakuti oleh para teroris lah. Tahu. Ya gitulah. Dia bilang begini si Fikri, lo ada kegiatan apa naik gunung? Kagak ada. Mau naik gunung dari mana? Semua barang mahal. Kita lagi ada kerusuhan, penjara di mana-mana, toko banyaknya tutup. Ini susah, orang pada kesusahan makanan. Masih mau motret nggak? Mau. Lo mau duit nggak? Ya mau lah. Lo mau nggak motret pre-wedding? Pre-wedding gue nggak tahu tuh. Taunya wedding kan? Apaan tuh pre-wedding? Gue taunya cuma motret kawinan, siraman, itu tahu. Pre-wedding, jadi pre-wedding itu ini Fikri. Memang Fikri ini orangnya sangat pintar ya. Dibilang pre-wedding itu adalah foto. Jadi sebelum acara pernikahan, nanti foto yang pre-wedding itu akan dipajang di pelaminan. Itu namanya pre-wedding, lo mesti tahu. Dia ngajarin gua.
Oh gitu. Tapi ini beda nih bro. Ini bukan kebanyakan yang orang foto di tempat-tempat ya yang taman bagus, rumah bagus, villa mewah. Ini bukan. Mau nggak fotonya di gunung? Ah di gunung. Gue tanya. Memang calon yang gue foto ini apakah pendaki gunung? Iya pendaki gunung. Serius loh. Iya. Orang Jakarta? Bukan. Orang Salatiga. Lah kalau orang Salatiga, ngapain pakai fotografer dari Jakarta? Kan gitu logikanya. Calling sama teman, ya udah kasihin sama nomor telepon gue. Ada teman gue orang Jogja. Nggak mau. Gue udah referensi lo dan dia udah lihat hasil karya foto lo dan dia sangat serek. Lah gimana serek? Orang ketemu aja belum, handphone aja belum canggih kayak sekarang Ya, kan? zaman dulu kan. Masih karena kan masih kamera film. Betul. Lalu gue mikir, jangan mikir lama lo, gue tunggu sekarang. Ditungguin sama dia sembari ngerokok gitu, sembari ngopi. Kira-kira berapa nih kalau baru tahu nih budgetnya? 1 juta. Hah? Zaman itu TV ini 1 juta gede banget, tahun 98. Zaman 98 krisis kan? Iya. Lumayan banget. 1 juta. Nanti kalau ongkos cetak, cuci cetak atau produksi, akomodasi gimana? Ya nanggung dia. Di luar itu berarti ya? Wah boleh tuh. Tapi syaratnya kita harus ke Jogja dulu, ketemu sama dia di situ. Jadi semua diongkosin, siapa yang nggak mau jalan-jalan kan? Sekalian. Ya singkat cerita, bila tuh tiket mah. Jadi gue sama Fikri dari Jakarta. Nah, sebelum gue berangkat ke Jogja, gue udah teleponin namanya Mas Nano dan Mas Oyong. Nah, Mas Nano itu karakternya itu orangnya kalem. Oke. Dan dia juga kejawen dan mempunyai ilmu inilah, bukan sangat itu lagi, sangat peka sekali. Dan Mas Nano itu banyak pernah gue ceritakan di beberapa YouTube channel ya, karakter dia itu ya. Dia itu kalau di gunung tuh istilahnya tuh penguasa makhluk asal gunung tuh udah hanya bisa Mas Nano doang yang ngobrol. Dalamnya tua berarti. Iya. Dan memang dia laku tirakannya sangat tinggi. Jadi Mas Nano itu memang tinggalnya di depan rumah Mbah Siapa? Mbah saya. Oke. Nah, tapi pas di ujung telepon, zaman dulu kan masih pakai telepon, pakai wartel. Telepon, Mas, ada ini tolong bantu. Ini ada ini. Wah, boleh dong Mas, jalan-jalan nih. Gimana? Purwokerto aman Mas, nggak ada ini ya. Ya zaman dulu kan orang masih trauma ya, pasca kerusuhan itu. Tapi Mas Nano bilang, Mas, emang kita ini ada apa? Enggak, saya mau ada foto-foto prewedding. Yang benar Mas kawinan di gunung. Enggak Mas, foto-foto jalan-jalan. Terus Mas Nano ngajakin, tak ajak itu Mas Oyong boleh nggak? Mas Oyong tetangga juga. Mas Oyong itu memang tugasnya itu ya dulu ya, kalau sekarang memang dia sopir. Dia sering mengantar para peziarah. Jadi zaman dulu ya, mungkin sekarang masih ada pendaki peziarah. Oke. Itu Mas Oyong yang dampingin. Pendaki peziarah. Pendaki peziarah yang mohon maaf ya kalau mereka naik gunung kan nggak, perlengkapannya tidak seperti pendaki umumnya. Profesional. Cuma model sarung, bawa tikar kayak gitu ya, namanya peziarah. Nah, itu dia mau ziarah doang tujuannya. Ya udah boleh, bagi-bagi rezeki kan. Udah, saya bilang sama si Fikri, gue mau ajak sepupu gue, karena si Mas Oyong ini, terutama Mas Oyong dan Mas Nano pernah mendaki gunung tersebut. Memang gue udah pernah mendaki gunung Sumbing 2 kali. Waktu itu ya 2 kali sama yang Garung, kan sekarang mungkin banyak jalur ya. Banyak jalur, silakan cek di Google, Wikipedia. Ada Villa Butuh, Kali Angkrik, Garung, dan yang lain sebagainya. Banyak jalur baru sekarang Gunung Sumbing. Nah, singkat cerita, akhirnya kita janjian di stasiun Lempuyangan, Jogja. Ketemuan di situ. Kebayangkan zaman dulu belum ada handphone, tunggu-tungguan. Iya benar. Pokoknya nyampe kereta jam berapa, ini jam berapa, kan molor. Nggak kayak zaman sekarang kita cepat tepat waktu. Tunggu-tungguan, akhirnya singkat cerita ketemu di stasiun Lempuyangan dengan Mas Nano dan Mas Oyong. Nah, semua yang ngatur itu teman gue namanya Fikri dengan si calon foto prewedding. Si pengantin ini calon pengantin ya, calon. Singkat cerita kita akhirnya ketemu malamnya di Malioboro. Ngobrol-ngobrol, pasangan ini masih muda,
Ya singkat ini ya, kalau boleh gue singkat namanya, kalau yang cewek itu gue panggil Mbak Yen, kalau yang cowok gue panggil Mas Zen. Di kala itu umur gue dengan dia tuh beda, ya di atas gue 5 tahunan lah. Yang cowok? Ya cowok maupun cewek, Mbak. Yang Mbak Yen itu orangnya tinggi, langsing, cantik. Terus Mas Zen itu orang hitam, legam, badannya keker. Kita singkat cerita, kita ketemu di Malioboro, ngobrol masalah foto gini, ngobrol. Terus kalau Mbak Yen itu karena baru kenal kan, baru lagi kenapa Pak? Oh enggak, saya ngeliat ini Mbak Yen biar saya tahu posisi nanti angle gimana. Terus saya kasih tahu, Mas ini nanti bantu saya. Kenapa? Karena saya nggak mungkin bawa tas ransel, bawa kamera juga, tas kamera nggak mungkin. Ini ada bantuin saya, ini saudara saya, Mas Nano dan Mas Oyong. Oh gitu. Akhirnya harga sepakat disetujui di luar dari ini semua. Singkat cerita tiba-tiba langsung dikasih duit cash tuh. Hah? Tadi dulu Mas, saya belum kerja Mas. Gak apa-apa, saya udah cocok dengan Mas Heru. Udah, terus saya bilangin, nanti kalau kita foto di atas di Gunung Sumbing, jangan bawa terlalu banyak, yang bagus-bagus aja. Kalau masalah itu Mas Zen sama Mbak Yen yang tentuin, makanya kita tidak memberatkan. Nah singkat cerita, dari Jogja itu kita menuju ke base camp Gunung Sumbing via Garung. Nah, base camp Gunung Sumbing via Garung ini dulunya ya, di kita itu pernah dulu di zaman kolonial itu kan banyak perkebunan, dan situ banyak orang kita bekerja sama orang Belanda dulu. Sempat diceritain sama Mas Oyong, dulunya ini Gunung Sumbing ini. Oke, singkat cerita kita sampai di base camp Garung, Gunung Sumbing. Nah kita ngobrol, terus kita bertemu dengan, ya kalau dibilang bukan kuncen ya, mungkin kalau sekarang ya mungkin sekarang dibilangnya ranger. Kita minta izin. Cuman kalau zaman itu kan enak. Kalau dibilangnya kuncen itu di zaman itu ya nggak mau kita kasih uang, tapi kalau kita bawa kopi, rokok, gula, teh ataupun sembako diterima. Oh. Enaknya begitu. Kalau zaman sekarang kan beda. Kita bayar tiket termasuk asuransi. Jadi kalau udah hilang tim SAR yang menolong gitu. Nah itulah bedanya kearifan lokal. Nah singkat cerita, kita beli logistik. Sebelum berangkat kita beli logistik di pasar, perbekalan pendakian. Nah standar lah namanya pendaki. Instan, ada yang bawa beras segala macam. Nah itu saya bilang sama yang dua pasangan prewedding ini nanti yang ini tenda, nanti bawa ini. Jadi Mas dan Mbak jangan terlalu berat. Ini saya bawa saudara-saudara saya buat membantu biar lancar. Karena kalau misalnya Mas baunya berat, nanti untuk berfoto itu jadi kurang leluasa. Keringetan apa gitu segala macam. Oh iya. Pokoknya mereka mengerti dengan yang saya ini. Saya juga bilang, saya belum pernah motret di gunung. Prewedding. Itu idenya apa sih dia mau ngambil prewedding di gunung? Idenya? Karena bilangnya kenapa? Kan ditanya, Mas kenapa sih mau foto prewedding sebelum acara pernikahan di gunung? Karena pasangan yang akhirnya married ya, suami istri ini memang sama-sama senang naik gunung. Oh, gitu. Baiklah. Ya masalah di perkenalan ya mungkin di komunitas mana, yang si cowok di komunitas mana, akhirnya ketemu, tertarik, akhirnya sering naik gunung bareng. Oh, jadi gitu. sama-sama anak gunung ya. Setelah itu kita istirahat malam itu, tidak ada gangguan apapun, dan kita paginya start. Nah Gunung Sumbing itu di zaman itu ya, kalau nggak salah ya, itu ada berapa pos, lebih dari 5 pos atau 6 pos. Kita tuh jalan tuh udah lumayan tuh, habis sarapan pagi, cuci muka, gosok gigi. Sebelum kita berjalan kita berdoa dulu. Jadi posisi depan itu Mas Oyong, terus saya sebagai ininya follower, terus Mbak Yen, Mas Zen, terus sebagai sweeper tuh Mas Nano. Kalau Fikri di tengah-tengah lah. Dari base camp menuju pos 1 lancar aja. Udah lumayan tuh lewatin perkebunan warga. Lumayan tuh udah ngurus keringet tuh bos. Dari base camp ke pos 1 istirahat. Gimana Mbak? Mas? Ayo lanjut. Wah, gue bilang oke juga nih stamina nih. Sembari ngobrol-ngobrol kan. Tapi kan nggak lupa, kita kan jalan santai, nggak ngejar target. Tapi emang mereka target harus puncak.
motret. Karena memang puncak Gunung Seming itu dikenal namanya puncak sejati, namanya Puncak Raja Wali. Di ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, tetap pos 1 istirahat. Start pagi kira-kira ya jam 7-an, jam 8. 1 jam jalan dari pos 1 menuju pos 2. Sampai pokoknya di setiap ada beberapa pos sempat kita foto-foto. Nah, di situ ada dia sempat tergelincir karena untuk melewati itu ada kita kayak melipir tebing gitu ya. Itu sempat kepleset tuh Mbak Yen ya. Mungkin karena kurang konsentrasi ya. Untuk nggak apa-apa. Nah, singkat cerita kita sempat makan siang di pos 3 makan siang, terus kita lanjut lagi. Dibilang sama Mas Oyong, nanti kita buka tendanya di Pestan namanya bilang pos 4. Kalau biar untuk ke puncaknya lebih dekat. Oh gitu. Kalau Pestan itu gimana? Ya pokoknya enak sih, itu bisa di tenda bisa di atas 5-10 tenda. Oke. Karena zaman dulu kan belum ada warung kayak zaman sekarang udah ada warung. Masih sepi ya? Sepi. Dan memang waktu itu kita naik ke Gunung Seming banyak juga beberapa rombongan pendaki juga ada juga dari berbagai jalur ya. Cuma dari yang kita ini juga, dari yang Via Garung juga ada beberapa, juga ada yang start, juga ada beberapa juga yang kita udah start, ada lagi belakang nyusul, akhirnya nyusul kita. Namanya kita juga santai. Banyak kan istirahatnya ya, ketawa-ketawa. Setelah situ foto-foto. Nah, sampai pas mau menjelang maghrib kita nge-base camp diriin tenda di Pestan. Gue iseng nanya, kok Pestan nih? Kayak nama apa ya? Mungkin kalau gue bilang kayak nama pestisida, kok Pestan? Nanya, kok Pestan? Pestan apa mas? Kenapa Pestan? Di zaman itu tidak ada yang tabu bagi kita untuk obrolin nama-nama tempat seperti ini. Pestan apa mas artinya? Pasar setan. Ya Tapi nggak apa mas, rame banyak pendaki. Dibilangnya begitu. Dibilangnya begini. Nanti kalau banyak dengar suara, acuhin aja. Jangan hiraukan. Mas Ano ngomong begitu. Cuman yang gue nggak tahu nih ya, karena sepanjang perjalanan si Mbak Yen itu, gue nggak tahu bahwa ini akhirnya ternyata Mbak Yen itu orang sangat peka. Taunya pas turun ya. Tapi kan namanya orang lagi kasmaran kan, mungkin saya pikir mungkin lagi bercanda atau gimana. Kadang-kadang mereka marahan kan, lucu juga kan, jadi adegan lucu kan. Ini kok lagi marahan, jangan-jangan acting nih. Tapi bagi gue tuh momen sangat bagus. Entah ini, ntar dulu tunggu apa ya, lari, udah ini gimana ya TVN ya, udah gue ngeliatnya lucu nih. Ini orang bikin foto pre-wedding kok adegan kayak film India, tapi kan lucu-lucu gimana ya. Tapi gue bilang bodo amat ya. Jadi misalnya gini nih, kenapa sih kamu gitu? Udah kamu nggak usah ini saya. Loh, nggak usah ini saya lah. Kejaran kan lucu kan? Jangan gitu dong. Nggak. Kalau di gunung kita nggak boleh duluan, harus sama. Jadi sepanjang perjalanan itu, terutama menjelang asar ya, menjelang maghrib, itu sebelum ke tenda itu Mbak Yen udah ngeliat ke jalan nggak enak. Jadi dikit-dikit gini. Apa? Mau? Gue pikir mungkin bercandanya dengan pacarnya kelat batas, mungkin pacarnya meluk-meluk atau gimana gitu kan. Tapi kalau namanya udah berdua gitu kan pasti udah sehati ya, sejoli ya. Ngapain cemburu lagi ya? Jadi pacarnya kok diem aja, Mas Zen. Udahlah, hadirin tenda. Nah, kan kita punya hadirin tenda kan kita 2. Mereka bawa tenda untuk mereka berdua. Nah, gua, Fikri, Mas Nano, Mas Oyong, kita berempat. Akhirnya karena kita badannya masih kurus-kurus, cukup. Jadi kita tambah lagi kayak mungkin kalau sekarang bilangnya flash seat ya. Jadi barang kita taruh di luar biar nggak malu di dalam. Masak lah, biasa masak, ngobrol. Mas nanti saya nggak kalau bisa sih dapat sunrise. Ya semua pendaki gunung pada senang lah sunrise. Momen paling terindah kalau di gunung kan. Ya udah Mak, tergantung fisik aja. Kalau saya lihat sih kayaknya Mbak Yen, mohon maaf nih agak kepayahan. Nggak usah dipaksa.
nggak usah ini juga kan, yang penting kan fotonya. Betul. Bukan masalah sunrise ya. Saya bilangin begitu, nggak usah dipaksa mbak. Kalau mbak agak kurang capek, mendingan nggak sampai targetnya sampai mesti dapat sunrise. Sesantainya aja kan, bilangnya awalnya masih santai. Ya udah oke. Nah setelah Mas lagi ngobrol-ngobrol, ya udah kira-kira mungkin jam 9 jam 10 malam. Ya udah Mbak, Mas istirahat dulu. Nanti pagi-pagi kita bangunin setelah subuh. Masuklah mereka ke dalam tenda. Bukan situ kan banyak pendaki. Iya. Karena pada ngeliatin loh, cowok cewek. Ya mungkin mereka juga tahu apakah itu suami istri betulan atau enggak, kan nggak ngerti. Iya kan? Betul. Memang kita kan, kalau gue bilang, gue anggapnya positif aja. Yang penting kan gue dapat duit. Betul. Yang penting gue dibayar. Profesional ya. Profesional. Ya lo mau gimana, gue kan urusan gue. Kalau urusan kita. Yang penting profesional. Ya lo minta apa kita penuhin, lo makan apa kita sediain, ya, segala macam. Lagi enak tidur nih. Gue lagi zaman dulu kan boleh kita bikin kayak yang kecil. Sekarang udah nggak boleh ya. Udahlah Mas, akhirnya nggak tidur. Nggak tahu nih Mas, kayaknya nggak enak. Terus sampai ngetes kamera, kok macet ya? Ini kali baterainya. Nggak mah, kalau kamera masih analog nggak perlu baterai. Kok nggak mau dikokang? Udah ntar bisa, mungkin karena dingin. Emang ada baterai kecil ya, bukan kayak kamera sekarang digital. Akhirnya saya coba angetin, taruh di sini, nyala, bisa dikokang. Wah udah oke, aman. Dari situ di pesan itu tidak berpikiran macam-macam karena banyak pendaki juga. Dan situ lama kemudian ya biasa di gunung kan kabut, terus angin. Wah kok anginnya kan begini gitu kan. Jadi tidur lama tambah ini akhirnya. Udahlah biasa. Pakai sarung tangan, jaket. Udah Pak. Berebutan posisi. Ya udah tidur. Di dalam tenda bukan tidur malah ngobrol lagi. Itu ngapain ya? Si Fikri ya, itu ngapain Her? Udah lo nggak usah ngomong macam-macam, biarin aja lah. Nama cowok cewek. Ya tapi kan belum ini Her. Kan order dari lo. Udah biarin aja lo, berisik banget. Bagian anak ini. Loh, kok nangis? Siapa yang suara nangis? Oh iya. Terus stop. Nangis. Mana kita bilangnya gini, jangan-jangan mereka berantem. Biasa dong para pacaran. Iya. Jangan berantem. Kok nangisnya makin lama makin ini ya? Makin kenceng. Tapi pas lihat tenda gini, kok nggak ada yang keluar? Ya salah. Pas si Mas Nano mau keluar, ya kayaknya mau ngambil sesuatu kan. Si itu Mas Zen keluar. Siapa? Mas Zen, pacarnya si Mbak Yen itu. Ya cowoknya itu. Mas, Mbak Yen kenapa nangis? Habis berantem ya, mohon maaf. Enggak, Mbak Yen tidur. Wah merinding gua semuanya. Tidur? Enggak berantem. Ya salah. Kenapa? Ini semuanya kita dengar, Ini semuanya kita dengar. Nangis dari tenda itu. Tenda yang pendaki lain kan jauh. Enggak, itu tidur. Ya udahlah. Mungkin dari desiran angin yang kena daun-daun. Ya tahu ya, mungkin kalau jam sekarang mungkin resonansi atau apa ya. Udahlah, kita nggak ambil positifnya aja. Tapi si Fikri udah ketakutan, udah mengeringkuk begini Fikri. Dengar juga. Siapa yang nangis kan? Udah turu, kata Mas Oyong. Udah turu. Jelas, Bang. Wah nangis kayak cewek nangis. Nah, pas mereka masuk, karena itu angin agak kenceng, gue ini namanya pasak, biar kita tenda nggak ini banget ya, dikencengin lagi. Gue lihat siapa di belakang tenda cewek kayak duduk begini nih, kayak keringkuk ini. Siapa tuh ya? Kan gue pikir mungkin pendaki. Betul. Mungkin pendaki. Aku samperin. Terus? Dia ketawa ngakak. Tulung. Aduh, gue langsung. Wah gila nih. Saya setengah gila kali ya. Tadi nangis udah ketawa ngakak ya. Tapi bukan, kalau gue bilang itu bukan kunti, bukan. Oh sosoknya kayak orang kok, kayak pendaki. Bukan kunti, bukan. Tapi diam aja. Pakainya kayak pakaian pendaki, pakai ini. Ketawa. Tapi kok ketawanya bikin gue merinding. Tapi gue ambil positif. Jangan-jangan yang tenda sebelah marahan sama teman rombongan yang cowoknya itu kali, mungkin. Kan juga banyak pendaki ada cowok cewek. Mungkin dia kesal, dia menyendiri gitu kan, bisa aja ya. Dalam itu pikiran. Cuma kan bikin serem ketawanya. Kok dari Mbak ngapain Mbak di luar? Kedinginan, masuk dalam tenda Mbak. Udah malam. Dia ketawa.
Kan aneh. Kalau ketawa begini dong. Ngapain ketawa mesti begini, ngeringkuk? Gue merinding. Sendiri lagi dia. Enggak, gini aja gimana sih Iya, kalau orang begini? Iya dia sendiri tapi kan. Sendiri di belakang tendanya si Mas Zen sama si Mbak Yen. Mbak Yen. Gue tanya, Mas, mohon maaf Mas, kenapa ya, ada apa? Tadi tuh temannya. Enggak. Deh, sorry. Ya, malas lagi kita dalam tenda. Nah, kita tidur di dalam tenda, kita nggak bisa tidur tuh. Mas Nano malah tidur, Mas Nano. Biasanya orang-orang kayak gitu malah nyenyak dia. Ngorok, ya ampun. Mas Oyo ngorok. Ya, gue mau Fikri, kayak enggak si Fikri bilang gini, bro kayaknya gue gak enak ya. Lu jangan bilang gak enak, lu gak enak. Mungkin kalau sekarang dibilangnya Parno kali ya. Lu jadi gak enak. Gue lapar nih. Yes. Ya udah deh. Ya namanya makin dingin pasti lapar kan. Pasti makin dingin makin malam. Ada mie masak. Nggak Fikri. Enak banget ya Ru ya. Duh kalau bawa cewek enak banget, gue beker tuh. Lo bilang jangan cemburu lo. Ini kan orang dari lo. Kayaknya dia ngeliat itu tenda Mbak Yen sama Mbak Zen kayak cemburu banget. Emang sih cantik Mbak Yen itu cantik. Lagi makan gini, itu mungkin dari pertengahan malam jam 12 jam 1. Terus gue lihat di tenda seberang itu nggak ada suara. Ya mungkin udah pada tidur ya para pendaki kan. Udahlah sebelum masuk ini matiin dulu nih apa yang gue matiin. Gelap. Zaman dulu kan kalau kita punya lampu tenda itu jarang sekali. Jadi kalau orang mau tidur di tenda pasti lampu dimatiin. Entah bawa apalah. Ada lampu model digantung atau lampu LED atau lampu senter pasti dimatiin. Kan gelap semua. Lagi gini. Frik, ini suara apa nih? Klotok. Suara kuda. Kok ada kabut ya? Suara apaan tuh? Itu kuda. Ini siapa? Ini apa? Gitu bilang. Ini apa nih? Itu gue pikir lihat tuh kayak hologram gitu ya. Serdadu Belanda, cuma ngeliatin doang. Serdadu Belanda? Orang Belanda baju putih-putih, pakai topi, pakai yang ikatan gini. Tahu. Terus di bawahnya itu orang kita yang nuntun kudanya. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin, bro, nggak mungkin, bro. Sampai begini, jaketnya begini. Udah baca doa aja. Dia ngeliatin doang Belandanya. Gue bilang, udah Fik mimpi. Cuman jaraknya cuma ya mungkin 5 meter, 10 meter, 5 meteran. Deket dong. 5 meter, 10 meteran lah. Nggak mungkin banget. 10 meter ya? Kalau lebih dari jarak situ mau 10 meter. Nggak mungkin banget nih bilang di gunung. Ngapain orang bawa kuda? Di zaman sekarang juga nggak ada orang naik kuda. Kecuali di Bromo ya. Nggak mungkin banget. Ini kita udah tinggi banget nih. Udah malam lagi. Itu kurang lebih tuh mungkin nggak sampai 1 menit tuh ngilang. Nah begitu ngilang baru kita takut, baru merinding. Gila. Jadi kita gini nih. Apaan tuh ya? Tapi tidak ada dialog. Ini cuma ngeliatin doang. Itu sosoknya seorang Belanda itu ya, bukan tentara itu. Mungkin kalau dibilang kayak Demang atau Opas kayak gitulah. Udah tua, kumisan, putih. Tapi tinggi jangkung dari dia naik kuda itu kakinya aja tuh di bawah perut kuda, panjang kakinya. Berarti tinggi tuh. Tinggi dong. Tinggi. Ruh gokil. Amin, astagfirullah. Ya ampun, pakai trek itu dimasuk. Pasti masuk, baru Mas Ano sama Mas Oyong kebangun. Kenapa? Karena keinjek kakinya Fikri. Ampun. Rusuh banget ya. Rusuh si Fikri itu. Emang sih orangnya karakter pemberani, tapi asli ditakut. Dia ngeliat kayak begitu di tengah. Mas, dan zaman itu kan, kalau zaman sekarang mungkin nggak boleh ya. Kalau dapat cerita negatif, cerita penampakan asal di gunung, tidak boleh bercerita. Si Fikri langsung cerita di situ. Mas, itu apa tuh Mas? Saya lihat orang Belanda Mas bawa kuda sama orang kita Mas itu tuh pakai kuda. Mas Nano, jangan ngomong gitu, saru di gunung ini. Dia ngomongin sama si Fikri, Mas Oyong, nggak boleh ngomong kayak gitu. Udah biarin aja. Makanya kan tidur. Ya, akhirnya gue ngomong, Mas gimana mau tidur? Sampai berdua ngorok, kenceng gimana mau tidur, kerak-krok dikepung sama 2 orang ngorok ya kan? Akhirnya saya pikir lapar, makanya kita bikin Indomie gitu. Oke, singkat cerita, malam itu kita mungkin jam 12 jam 1 kita tidur. Malam itu tidak ada gangguan. Nggak ada. Nah paginya itu sempat pagi kita bangunin, Mbak, Mayan, bangun, udah subuh nih, mau sholat subuh, monggo.
Iya. Udah sarapan. Ini kalau kita jalan ke puncak nggak keburu. Nggak, bro. Udah santai aja, iya santai. Pilih dulu. Jadi tenda kita tinggal di situ. Jadi kita bawa tas kecil. Kalau gua kan bawa tas kamera aja. Mas Nano, Mas Oyong, sama Fikri. Nah, Mas Oyong itu nunggu di tenda. Nanti kalau kita turun dari tenda, turun dari puncak, nanti Mas Oyong akan masakin. Jadi kita ke puncak tuh, gua, Fikri, Mas Nano, si Mbak Yan sama Mas Zen. Setelah kita puncak, di situ di puncak itu puncak Gunung Sumbing yang dikenal puncak Raja Wali, dibilang puncak sejati itu ada. Kita sebelum puncak kita melewati batu. Ada namanya batu Watu Kotak. Itu bagus banget. Batu kotak. Nah, itu belum tahu sejarahnya batu kotak itu apa, batu gebuk itu apa. Wah, ini bagus sih batu. Foto-foto. Nah, itu kan sempat mereka bawa pakaian kan. Udah, ini bagus ini, pakai foto di sini bagus dekat jurang bisa ngeliatin view gunung-gunung. Itu gunung apa? Gunung Slamet, Gunung Sindoro kelihatan semuanya tuh. Pagi itu cerah, nggak ada hujan. Udah. Nah, begitu kita di puncak, terus ada beberapa pendaki turun ke bawah. Loh, itu bisa. Orang turun ke bawah kawah. Mas Ando bilang, kalau kata Mas Oyong, itu bisa. Di bawah banyak pendaki berziarah, di situ ada makam. Kalau dibilang mungkin itu ya ada ya silakan dicek lah di Google atau di Wikipedia. Makam seorang penyebar agama Islam. Nama di bawah itu namanya Kawah Segoro Banjaran. Jadi kalau turun kurang lebih itu turun sejaman. Oh. Setengah jam. Naiknya ke puncak lagi bisa 1 jaman. Oke. Karena tertarik. Boleh tuh, itu bagus tuh tempatnya. Itu padang savana ya. Bagus banget ya. Banyak edelweiss segala macam. Wih, cakep. Udah lah, setelah di atas foto, ke bawah kita turun. Foto-foto. Nah, di situ yang ada makam itu ada taruh dupa atau apa, tapi waktu itu gua kesana turun di itu nggak ada orang berziarah situ, nggak ada. Nah, pasangan itu tuh ganti bajunya, ada suatu batu-batu ya, habis mau ganti baju di mana lagi kan, udah situ aja kita anggap ke kamar ganti lah, siapa yang bisa mau ngeliat ke situ, ketutupan daun-daun, udah ganti baju aja situ. Lama banget Mbak ganti bajunya. Ya namanya ganti baju kan, namanya ganti celana, mohon maaf ya, masa bisa sampai setengah jam lebih. Pakaiannya apa? Pakaian biasa. Casual gitu aja. Pakaian casual, nggak ada pakai kebaya, nggak ada pakai kain. Casual aja. Mas Zen, udah belum? Nggak ada jawaban. Jadi kan gue di sini, di bawah sini nih, agak turun ke bawah. Oh, oke. Kayak menuju bahan bawah batu. Mas Zen, udah belum? Kok ada jawaban gitu kan? Mas Zen bilang, udah jam berapa nih kita mesti naik ke atas? Lama banget. Berarti. Nanti kan kita targetnya ialah kita sampai ke base camp tuh jangan sampai maghrib. Tuh. Gue teriakin kencang, Mas Zen, ayo dong, udah jam berapa ini? Ayo, sampai kayak buru-buru loh. Tapi kan gue nggak positif. Apa, turun kancing atau apa ya? Jangan keburu-buru atau dari itu kan. Waktu itu belum tahu. Yalah, ayo naik lagi ke atas puncak lagi, ngos-ngosan juga. Terus itu apa, kok ketawa-ketawa, mesem-mesem gitu. Lama banget sih, gue cengin aja. Mas, lama banget sih Mbak Zen di batu itu ngapain sih? Udah nggak apa-apa. Nah, dari atas puncak kita turun lagi ke tempat base camp kita tadi tuh. Kita jadi tenda. Nah, situ kita makan yang masak Mas Oyong. Dulu ya. Coklat tuh. Nah, kemudian setelah ngobrol gitu, setelah ngobrol, terus kita banyak ketemu para pendaki pada, Mas turun jam berapa, jam segini. Ya santai, turun duluan ya Mas, Bang, turun duluan. Udah, kita selesai packing, kita juga cukup bisa, udah lama makan siang ya. Kira-kira udah 1 jam, bahkan 2 jam, itu lama banget tuh. Kita turun, sebelum sampai pos 3, pos 2, gue agak lupa pos 3. Mau dari 4 turun ke 3 turun ke 2. Biasanya kalau kita naik gunung tuh turun cepat. Betul. Berasa lama kita naik kan. Karena pasti beban udah berkurang. Karena logistik sudah setengahnya udah kita habisin, kecuali air ya. Harus kita prepare. Lagi turun, loh, kok
langit hitam pekat. Gak lama kemudian tuh hujan, petirnya tuh tau gak? TV ini itu kali itu Amit-amit, astagfirullahaladzim. Itu Mas Anto, aduh Her, kenapa nih? Pakai jas hujan. Zaman dulu belum ada raincoat, ponco. Pakai Mbak, pakai. Nah selama namanya hujan kita jalan, tahu sendiri kan, pas kepleset kan, jatuh pas segala macam. Udah jangan ini. Nah, ada pendaki, Mas duluan. Nah, si Fikri nguber, si pendaki itu, lo ngapain di Uber? Pas di Uber nggak ada tuh pendaki. Astagfirullahaladzim. Pas gue bilang, jangan berpikir negatif. Fisik lo dengan dia pasti beda. Dia udah pengalaman, dia lebih cepat. Ngapain sih lo nguber dia? Udah lah, nggak usah misah. Nah, lagi gitu nggak lama kemudian, sebelum kita pos 3, kita pos 2, gue agak lupa, mohon maaf nih ya. Karena memang sudah ciptakan channel lain ya. Mbak itu pingsan pas di shelter itu, ada ketemu pendaki pingsan, matanya putih. Ya Allah. Kami bilang kayaknya udah karena kita kehujanan, mungkin jas hujannya kurang bagus, kurang rapet. Bilang, Mas itu baju diganti, karena dulu gue nggak berpikiran dia kesurupan. Sempat dia kedinginan, ganti, dia banyak. Dia kesurupan, meracau. Akhirnya Mas Oyong dan Mas Nano Ya doain. Udah nggak apa-apa. Udah kita jalan terus. Akhirnya kita keluarin center. Jalan terus. Alhamdulillah sampailah kita ke base camp. Itu udah malam. Ya Allah. Sampai ke base camp. Sampai di base camp baru itu menggigil. Wah ini kenapa nih kok begini? Ganti dulu baju, ganti lagi. Namanya kita turun naik gunung kan, pasti keringatan kan. Rupanya dia nggak mau pakai pakaian yang mungkin bagus itu ya, hanya pakai buat foto doang. Sedangkan dipakai buat naik kan kaosnya biasa tuh, udah basah. Itu dipakai lagi, mungkin itu penyebabnya. Ganti itu, udah pakaian bagus aja. Yang kita foto-foto di atas itu, kedinginan gitu. Lagi anak di base camp gini, gue Mas Nano, Fikri, waduh hujan kapan ininya? Hujan udah agak mereda kan. Si Mazen keluar, Mas kenapa kok pucat gitu? Pacar saya. Kenapa pacarnya? Ya udah itu aja, temenin, kasihan tuh dia istirahat tidur. Pacar saya ada napas, jangan bercanda. Kalau jangan bercanda di sini. Dan itu nyata kita bukan di base camp itu, ini kita pindah. Mas kan pendaki gunung, Mas tahu dong CPR, kasih napas buatan, nggak ada detak jantung. Mas ini gimana? Ini Mbak Yen itu ada nggak saudara di sini? Ada, pamannya, singkat cerita panggilnya aja Pale.